Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Seperti biasa tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Bahasan kita yang pertama kali ini adalah terkait mengambil keberkahan Al-Quran. Nah Kiai, kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah yang sangat mulia dan membacanya adalah ibadah, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Namun ada yang mengatakan nih Kiai, membaca sholawat Nabi itu lebih mulia lagi dan lebih besar lagi pahalanya. Nah itu bagaimana sebetulnya Kiai, betul atau tidak Kiai? Mbak Eva, vitamin A itu bisa ada di banyak makanan, bisa ada di banyak buah-buahan. Al-Quran dan sholawat itu sebetulnya satu kesatuan. Dia mengekspresikan ketundukan kita kepada Allah dan semua yang terkait dengan Allah. Misalnya, saya membaca Al-Quran itu jelas Mbak Eva katakan tadi itu kalamullah pasti punya keistimewaan. Saya membaca sholawat kepada Nabi, pertanyaannya Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Apa yang membuat Nabi Muhammad mulia itu pasti akan mendatangkan ridho Allah. Oleh karena itu membaca Quran dan membaca sholawat itu sama baiknya. Tinggal nanti bagaimana proporsionalnya. Orang itu diminta membaca Al-Quran. Itu Quran itu kan hudan, petunjuk, obat buat seluruh apa yang ada pada diri orang tadi. Yang sakit pelit baca Quran mudah-mudahan jadi dermawan misalnya. Yang suka tidak hasut iri hati sama orang baca Quran jadi lapang dada. Sholawat kan juga begitu. Sholawat itu adalah kemurahan Allah kepada kita. Allah tuh kan Nabi Muhammad itu dijanjikan gini Mbak Eva. Siapa orang yang bersolawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah itu akan menjawab solawat tadi. Ini nggak pernah dijelaskan nih, solawat yang ikhlas, apa solawat yang tidak ikhlas. Maka saya sering bilang tuh, itu bedanya Nabi dengan toko. Kalau toko itu hanya menerima uang asli, gitu loh. Tapi Nabi menerima solawat semuanya. Itu kan bagian, jangan Anda katakan, loh kok gitu konsepnya. Nah itu karena konsep Ar-Rahman Ar-Rahim. Anda meragukan amal Anda diterima atau tidak, bisa. Tapi Anda jangan pernah meragukan sholawat Anda kepada Rasulullah. Karena itu akan dijawab oleh Rasulullah. Kan ada bedanya. Saya zikir mengingat Allah. Dengan Allah zikir menyebut saya. Beda Mbak Eva. Kalau saya menyebut Allah, itu saya ingin mendapatkan ridho Allah kan. Tapi kalau Allah menyebut saya, beres urusan saya. Kalau Allah di aras, Allah menyebut kepada saya nih misalnya di hadapan malaikat yang aras, Faiz. Ya, misalnya, kata mereka ada apa Faiz ini? Itu hamba saya. Mungkin hidup saya beres. Ya sama dengan sholawat kepada Rasulullah. Saya bersolawat itu memuji kemuliaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab salawat saya. Itu kan kebaikan yang luar biasa. Oleh karena itu para pemirsa, jangan kita membiasakan ya untuk mengadu kedua keistimewaan ini. Bacalah Al-Quran ketika kita ingin membaca Al-Quran dan bersolawatlah kepada Rasulullah. Satu contoh misalnya Mbak Eva ya. Saya kebetulan habis pulang sama-sama utama ya. Sama-sama utama. Saya misalnya kemarin habis umroh nih. Habis umroh tuh saya bilang sama istri saya, proporsional saya. Saya di Mekah mau baca Quran sebanyak-banyaknya. Saya di Madinah mau bersolawat sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, ada yang salah di situ? Enggak. Itu buat saya. Orang lain boleh berbeda dengan saya. Hanya perasaan saya. Begitu saya ke Mekah, saya ke Jabal Nur, lihat Gua Hira, ingat. Ini Quran pertama kali diturunkan. Saya banyak-banyak baca Quran di Mekah. Mengingat di sinilah pertama kali Quran diturunkan. Begitu saya datang ke Madinah, saya ingat kemuliaan Madinah ini hanya karena Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu ada di Jakarta, maka yang jadi kota suci ketiga itu ya Jakarta. Maka saya kemudian membanyak sholawat ke Rasulullah. Nggak ada yang salah. Mau saya proporsional, saya baca Quran di siang hari, bersolawat di malam hari. Saya mau campur itu, semuanya itu kembali kepada kita semua.
yang jelek itu sudah nggak baca Quran, nggak bersolawat kepada Rasulullah. Gitu. Nah, Kiai, sekarang ada banyak fenomena di masyarakat, Kiai, menggunakan surah-surah dalam Al-Quran Ya, untuk mencapai hajatnya. iya, Misalkan, Kiai, ada yang hamil, seorang ibu hamil, misalkan hamil anak perempuan, baca banyak surah Maryam Maryam. supaya anaknya cantik dan soleha. Ya, Kemudian kalau punya anak laki-laki, baca banyak surah Yusuf, Kiai, supaya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf iya, alaihissalam. iya. Nah, itu apakah boleh, Kiai, sebetulnya? Nah, ini harus dijelaskan agak luas nih Mbak Eva. Ini dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya tabarruk. Mengambil keberkahan dan kebaikan. Itu bukan saja ajaran agama, tapi tradisi kemanusiaan. Misalnya, Oh. bandara kita di Jakarta, itu kenapa dinamakan Soekarno-Hatta? Iya, Pasti ingin mengambil kebaikan kan. Bahwa setiap orang yang akan memasuki Indonesia, itu kan gerbang negeri. betul. Dia harus ingat bahwa negeri ini dimerdekakan oleh perjuangan para syuhada, para pahlawan. Puncaknya adalah Bung Karno memerdekakan. Oleh karena itu ketika kita menyematkan nama bandara dengan nama Soekarno-Hatta, itu kan kita agar ingat semua orang bahwa negeri ini memperoleh kemerdekaan bukan gratis, bukan pemberian, itu perjuangan. Jalan utama di Jakarta itu disebut nama Jenderal Sudirman. Sudirman. Agar kita ingat bahwa yang kita nikmati hari ini, gedung yang tinggi, ekonomi yang hidup, kesejahteraan ini, itu ada jasa seorang petinggi negeri ini, seorang panglima panglima waktu itu mungkin namanya masih TKR ya, yang separuh paru-parunya sudah tidak berfungsi, dipanggul masuk gunung, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung. Itu untuk kemerdekaan bangsa. Dengan itu kita berharap semua orang yang lewat Jenderal Sudirman nggak ada lagi yang korupsi, nggak ada lagi yang merendahkan Karena orang. belajar dari Jenderal dari nama Sudirman, itu. iya. Nah sama kan, ketika hamil ya, kemudian anaknya perempuan baca surah Maryam. Tapi bukan sekedar dibaca, gitu Jadi loh. mesti bagaimana? Dihayati. Dihayati ya, Kiai, Siapa ya? Maryam itu? Maryam yang untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Cinta itu tidak selamanya memeluk dan memegang. Cinta itu kadang-kadang melepas dan merelakan. Kita bisa bayangkan kan, ketika ibunya ini melepaskan Maryam yang masih kecil, itu dengan rinangan air mata. Dengan air mata yang basah, melepaskan anak kecilnya, menabrak tradisi Yerusalem misalnya, seorang anak perempuan. Nah, ketika kita kemudian membaca itu, tapi bukan diambil enaknya aja. Ini jangan sampai loh pemirsa ya, punya anak laki dibacain surah Yusuf. Nanti gantengnya kayak Nabi Yusuf, tapi hatinya nggak kayak Nabi Yusuf. Nah. Rusak rumah tangganya. Lah iya, Nabi Yusuf itu kan saking gantengnya. Iya. Itu kan semua perempuan di Mesir, itu kepengen loh, bukan dinikahi loh. Sekedar berzina dengan Nabi Yusuf juga nggak apa-apa karena tampannya itu loh. Kalau Anda salah memaknai, yang penting anak saya ganteng banget. Masya Allah, begitu ganteng kayak Nabi Yusuf. Tapi ibaratnya, dalemannya nggak kayak Nabi Yusuf Akhlaknya hatinya. apakah seperti Nabi Iya. Yusuf ya? Nah Kiai? kalau mau jangan cuma ambil gantengnya, tapi ifahnya. Di tengah godaan duniawi yang luar biasa kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Kalau begini caranya, ya Allah mendingan saya di penjara saja daripada saya harus menghadapi godaan wanita. Nabi Yusuf itu nabi loh, dijaga sama Allah. Tapi nggak over pede gitu loh. Saya kalau begini-begini lama-lama juga bisa hancur, saya bisa tertarik dengan Iya. godaan itu. Nah, ketika kita maknai semua ayat Quran, ngambil barokah seperti ini, itu tidak ada yang melarang. Karena Quran itu memang yang mendatangkan barokah. Di situ ada syifa. Rasulullah ketika sakit mengajarkan membaca surah Al-Fatihah, ada dibayarkan ayat kursi, ada Al-Mu'awwidhataini. Semua yang ada di Quran itu memang mengandung kebaikan dan keberkahan. Boleh digunakan untuk niat, untuk apapun, tapi dengan syarat tujuannya baik. Oke, dan harus memahami begitu ya, Harus Kiai ya? memahami. Oke. Ada contoh misalnya dulu ketika perang kemerdekaan atau ada pengkhianatan dari G30 SPKI misalnya, guru-guru kita di pesantren cerita itu. Ada kiai yang sudah dicari-cari sama Belanda misalnya. Dia baca ayat yang dulu dibaca Rasulullah ketika keluar mau hijrah ke Madinah. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Enggak bisa lihat. Ternyata memang
Memang bisa aman, begitu ya. keluar di tengah-tengah kepungan orang, dia lewat biasa saja. Iya. Karena Quran memang boleh ditiru itunya. Yang enggak boleh ngumpetin uang dari istri. Gitu loh. Supaya uangnya enggak ketahuan, ditaruh di lemari, terus wajah nami, mudah-mudahan ini istri saya enggak tahu. Nah, kalau kayak gitu itu ya enggak boleh Mbak Eva. Karena itu kan mendowngrade ya. Iya. Tujuannya enggak baik. Atau mau keluar supaya selingkuh, supaya istrinya enggak bangun, atau enggak wajah nami, bayinya enggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena itu keluar dari, tapi meniru dan percaya itu boleh. Nabi Ibrahim misalnya tidak mempan dibakar. Ketika kita melewati tantangan dakwah misalnya, iya orang yang kayak saya, dakwahnya enak ke CNN. Iya kan? Pakai AC naik. Tapi rekan-rekan saya itu ada yang harus ke sungai. Mungkin tidak mustahil ada buaya di situ. Ayat tertentu dibaca dengan mengambil barokah supaya menjadi hisnun hasin, jadi benteng. Boleh. Nggak ada ulama yang ahli sunnah yang saya pelajari ilmunya yang melarang itu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Kiai, bolehkah kalau begitu kita membaca surah Al-Quran tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan Kiai? Tapi kita akan bahas setelah jeda Kiai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, bolehkah kemudian kita membacakan surah-surah di dalam Al-Quran itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan Kiai? Misalnya rutin membaca surah Al-Waqiah. Betulkah memang keutamaan membaca surat Al-Waqiah itu mendapatkan kekayaan Kiai? Ini yang harus kita dudukkan definisinya. Kaya itu apa sih? Nah, kaya dalam terminologi agama itu kan merasa cukup. Sehingga orang yang kaya itu punya kewajiban mengeluarkan zakat. Karena dia sudah cukup. Kan gitu Mbak Eva. Nah, surah Al-Waqiah itu bukan pesugihan Mbak Eva. Ya. Terus bukan orang jadi baca kaya raya, Al-Waqiah kaya raya. Terus seminggu baca Al-Waqiah, dia cek M-bankingnya. Wah, ini jangan-jangan salah hadirnya. Kan nggak begitu kan Mbak Eva. Sebetulnya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu memang tujuannya semuanya untuk kebaikan. Jadi selama itu diniati untuk kebaikan itu boleh. Dalam kasus Al-Waqiah yang terkenal ini misalnya, itu kan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di masa pemerintahan Sayyidina Utsman, ini khalifah yang ketiga, itu anggaran belanja negara itu surplus. Kaya betul sudah, negeri ini udah cukup. Maka mulai dari akhir masa pemerintahan Sayyidina Umar itu dibiasakan yang namanya ad-dawawin. Ad-dawawin itu dalam sejarah Islam itu struktur gaji Mbak Eva. Kalau dulu kan nggak ada tentara, nggak ada ini nggak ada. Ya semua itu semuanya adalah orang yang sukarela. Semenjak zaman Sayyidina Umar tuh ada yang tentara, ada yang pegawai negeri, guru-guru agama itu mulai dikasih gaji. As-sabiqunal awwalun, orang yang bela Rasulullah dari awal. Ini perlulah yang namanya uang kehormatan. Nah Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini nggak pernah mau ngambil, Mbak Eva. Ditelepon kalau bahasa sekarang, di WhatsApp sama bendahara negara, menteri keuangan. Kiai, ini gajinya kok nggak diambil Kiai? Diabaikan WhatsAppnya. Nah, insya Allah, tapi nggak pernah ngambil. Maka kalau bahasa Jawanya tuh gregetan Sayyidina Utsman. Kok nggak pernah diambil? Maka dibawa nih, Mbak Eva. Cash ke hadapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini hakmu. Semenjak masa pemerintahan Sayyidina Umar sampai saya, ini saya nggak enak nyimpen uangmu ini, ya. Ini kan di rekening negara ini harus jelas pemiliknya kan kamu ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, enggak. Saya nggak mau ngambil yang itu. Ngambil itu halal, Mbak. Tapi Abdullah bin Mas'ud memilih yang tidak mengambil. Karena didesak oleh Sayyidina Utsman, maka ditanya sama Ibnu Mas'ud, kamu ngapain sih maksa saya nerima uang sebanyak itu? Kamu takut ya, atakhsyamin nilfaqota, kamu takut ya saya ini miskin. Wallahi, demi Allah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya ini diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Waqiah setiap malam. Semenjak saya merutinkan apa yang diajarkan Nabi, lam tusibni faqah. Saya nggak pernah tertimpa kebutuhan yang memaksa saya. Bukan kaya Mbak Eva, tapi rasa cukup. Boleh jadi nggak pegang uang cash. Begitu mau beli beras, tahu-tahu ada murid yang nganterin beras. Begitu sendalnya putus, pas betul di toko pabrik sendal yang punya, ya Allah guru sendalnya putus. Loh, kamu siapa? Saya ngaji sama guru kemarin di Gapai Kemuliaan. Sudah guru ambil sendal 10. Lihat.
saya bisa mengambil sendal 10 itu tanpa punya uang. Lah, ini Mbak Eva yang namanya faqih. Dan itulah yang dikerjakan oleh begitu banyak ulama ketika membangun pesantren. Pesantren itu kalau dibangun nggak ada RAB-nya. Yang asli nih, ya nggak tahu pesantren sekarang yang asli itu nggak ada RAB, nggak ada panitianya, nggak ada gambarnya. Santri tambah kiai udahlah kita bangun ini. Gimana? Duitnya itu kan nggak pernah kelihatan. Saya pernah mendapatkan begitu banyak kiai yang ketiga, kiai jadi nih berapa habisnya? 10 miliar. Padahal saya mikir ya Mbak Eva ya, kalau dia menghitung setiap bulan, dia nggak punya penghasilan kayak gitu. Aneh, Senin, Selasa, itu nggak ada duitnya. Tapi kalau sudah mau bayar tukang hari Sabtu, ada duitnya. Nah, itu yang namanya kekayaan dalam agama. Jangan kekayaan itu selalu diartikan mobilnya nambah, apartemennya banyak. Kalau seperti itu, tujuannya kan bukan kekayaan, tapi keserakahan. Nah, kalau ayat-ayat tertentu nih Mbak Eva ya, mau dibaca, tujuannya baik. Misalnya nih, kok saya setiap kerjaan tuh dapat masalah aja. Megang kamera sebentar, kameranya rusak. Ya kan? Dipindah ke bagian AC, tahu-tahu AC-nya rusak. Disuruh bawa mobil untuk reportase ke lapangan, ditabrakin tuh mobil. Saya mau baca Alam Nasroh. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna. Kan ada inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri, dibalik kesulitan ada kemudian. Dia niatkan, ya Allah mudahkan jalan saya dalam bekerja. Niatannya bagus. Boleh Mbak Eva. Atau punya, kalau laki punya istri itu yang mulutnya itu lebih tajam dari silet. Atau punya suami itu kalau itu harus dibacain itu lebih keras dari kampak misalnya. Terus dia baca firman Allah. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hambanya. Yarzuqu mayyasha'u, dan dia akan memberikan rezeki, bla-bla ayat dibaca. Dia kemudian, ya Allah, iya ya, Allah tuh maha lembut. Dia baca Allahu latifun bi'ibadihi. Bi'ibadihi itu dia bayangin Mbak Eva. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin atasan. Tapi tujuan yang baik. Ya Allah lembutkan hatinya. Atau orang ujian. Saya dulu begitu Mbak Eva, ini saya buka rahasia saya. Saya kalau ujian itu, guru saya itu saya amalin Allahu yarzuqu mayyasha'u. Allahu latifun bi'ibadihi. Ya latif, ya latif, ya latif. Ya Allah yang maha lembut, lembutkanlah takdir saya dalam ujian. Tapi niatan saya, kalau saya ujian nilainya bagus, bapak saya senang, ibu saya bahagia, guru-guru yang mendidik saya tidak merasa sia-sia. Nah, itu boleh. Tapi kalau, ya Allah jadikan saya bintang kelas besok orang Indonesia, itu nggak boleh. Yang mau ria gitu. Begitu ya Kiai ya. Atau dorongan syahwat yang berlebihan, itu nggak boleh. Tapi selama tujuannya untuk kebaikan, kemudian ada relevansinya. Contohnya surah Ad-Duha. Ad-Duha itu kan sebab turunnya itu menarik. Wahyu itu turun sering kepada Rasulullah. Kemudian pada satu masa tertentu wahyu ini tidak datang sama Nabi. Maka Nabi itu dibully sama orang Mekah. Biasanya bawa ayat, sekarang udah lama nih nggak bawa ayat. Kayaknya dia udah dipecat jadi nabi nih. Kayaknya Allah sudah ninggalin dia. Maka Allah tuh kan memberi metafora. Nabi wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada waktu duha, sinar matahari itu terang, kehangatan. Itu lambang datangnya wahyu. Walaili idza saja, malam kalau gelap menyelimuti. Itu bukan berarti kehangatannya hilang. Memang setelah ada waktu duha ya harus ada waktu maghrib. Nanti setelah maghrib nggak boleh, ya Allah hitam nih, gelap ini enggak. Nanti akan datang fajar. Ma wadda'aka, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tapi itu adalah siklus kehidupan. Nah, saat saya nggak punya duit, saya ngomong nih, wadduha, kayaknya lagi malam nih rezeki saya. Begitu punya duit, dia bacakan lagi. Wadduha, ya Allah mudah-mudahan duit saya itu seperti sinar matahari di waktu duha. Bukan saja menerangkan masa depan keluarga saya, tapi menghangatkan. Tapi saya tahu ya Allah, uang ini tidak akan abadi. Nanti ada masa saya tidak punya uang. Dan saya tidak akan pernah berburuk sangka kepada engkau, seperti saya tidak pernah berburuk sangka saat datangnya malam yang menutupi bumi. Sebentar lagi akan ada sinar. Nah kalau kayak gitu tuh Mbak Eva, itu dari sanad keilmuan yang saya terima dari guru-guru saya, itu boleh dilakukan. Oleh karena itu penting nih buat kita semua belajar Al-Quran, mengerti tafsir Al-Quran, sehingga nanti ada ayat-ayat yang tertentu yang memiliki korelasi dengan hajat hidup kita, itu bisa kita jadikan wirid.
Nah, itu dia Kiai. Kalau kemudian kita mau melakukan amalan tuh harus paham dulu Iya, ya Kiai ya, iya, jangan sekedar iya, ikut-ikutan iya, saja ya iya. begitu Saya ya dulu Kiai ya. dikasih amalan nih Mbak Eva Hmm. nih, mumpung ketemu lah. Kan jarang-jarang ya acara di TV itu kasih-kasih amalan ayat ya. Saya dulu tuh dikasih amalan sama guru saya. Ayat firman Allah yang berbunyi di dalam Al-Quran itu wama qadarullah haqqa qadrihi wama qadarullah haqqa qadrihi. Orang-orang yang tidak beriman itu tidak pernah menghargai Allah dengan sepantasnya Allah. Maka ayat ini sama guru saya, kalau kamu menghadapi kesulitan hidup, baca ayat ini banyak-banyak. Bahwa wama qadarullah haqqa qadrihi. Bahwa Allah itu tingginya itu melampaui apa yang saya bayangkan. Jadi kalau saya menghadapi kesulitan hidup, dibaca ayat tadi seakan-akan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu jauh berkuasa dari apa yang bisa saya bayangkan. Nah, yang seperti ini Mbak Eva itu boleh diamalkan. Ya, kayak misalnya ayat yang ada hasbunallah wa ni'mal wakil walladzina alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Allah waktu itu digambarkan semua orang tuh berkumpul mau memusuhi Nabi Muhammad. Tenang Nabi Muhammad, nanti ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kita amalkan, korelasikan dengan hajat hidup kita, itu boleh. Oke, baiklah. Insya Allah kita akan langsung mengamalkan ya, Kiai. Ya. Nah, Kiai, kita akan break dulu. Kita akan lanjutkan saat lagi. Saya ingin bertanya soal ada perkataan dalam Al-Quran, harta itu fitnah, Kiai. Oh, iya. Nah, itu maksudnya bagaimana, Kiai? Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, di segmen terakhir ini saya ingin bertanya soal pernyataan dalam Al-Quran, harta itu fitnah. Apa itu maksudnya, Kiai? Apakah kemudian semakin memperbanyak harta itu tercela, Kiai? Dan bagaimana kemudian agar fitnah harta ini bisa menyelamatkan kita nanti di hari akhir, Kiai? Fitnah di dalam Al-Quran itu artinya ujian dan cobaan. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya menuduh orang tanpa bukti. Betul. Nah, di dalam Al-Quran itu bukan cuma harta Mbak Eva. Anak, istri, itu juga bisa menjadi fitnah ujian. Nah, harta itu kan bisa jadi ujian. Betul. Siapa contohnya? Ya contohnya di Al-Quran, Qorun. Qorun itu orang yang paling soleh loh. Nabi Musa itu ngelihat, ya Allah, ini pantas kaya yang begini. Dipanggil, Qorun, kamu saya doakan kaya gimana? Oh ya siap Nabi Musa, siapa yang tidak siap kaya? Didoakan sama Nabi Musa, Allahumma kaya Qorun. Jadi konglomerat ini. Begitu konglomerat ibarat orang sekarang nih, sholatnya mulai telat. Jamaah, kok Qorun nggak ada? Oh rapat umum pemegang saham Pak. besok tambah jauh. Lama-lama kan menjadi durhaka kepada Nabi Musa. Itu artinya Allah menguji Qorun dengan harta. Jadi ujian itu tidak selamanya dengan sakit. Pangkat, jabatan, kenikmatan hidup itu juga bagian dari ujian. Maka harta itu akan menjadi ujian buat kita. Nah, kitanya yang harus ngerti kan Mbak Eva, ujian itu semakin berat. Itu bisa kita jawab kalau kita punya yang pertama ilmu yang cukup, jam terbang yang cukup, usia yang bertambah. Contoh nih, nggak mungkin kan anak TK kita uji untuk dapat S1. Kenapa? Ada tahapan yang tidak bisa dilalui. Kalaupun bukunya bisa kita kumpulkan, tapi dia akan berbeda dengan orang yang normal, menjalani itu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Oleh karena itu sama, ya. Kita ini sering salah Mbak Eva. Kadang-kadang ada orang datang, Pak Faiz doain saya. Kenapa? Saya minta di tempat yang basah deh kerja saya. Hati-hati, orang kepleset itu di tempat yang basah. Betul. Saya bilang, terus ada orang, Pak Faiz doain saya. Kenapa? Saya kepengen rezeki saya itu deras seperti hujan, mengalir seperti sungai. Saya bilang hati-hati, kalau nggak pandai berenang banjir nanti gimana? Tenggelam lagi ya Kiai. Gitu lah Mbak. Kita ini minta sama Allah boleh, tapi kita harus takarannya. Kalau kita cuma punya jaring, ya jangan minta ikan paus gitu loh. Nggak kuat kita nanti untuk nikmat Allah itu kan banyak. Orang yang sejatinya itu menjadi jatuh karena dia tidak kuat untuk memikul sesuatu yang kita pahami sebagai kenikmatan. Oleh karena itu,
harta itu sering menjadi ujian. Tapi ujian itu seperti ujian pada umumnya. Ada yang lulus, bahkan dengan nilai yang sangat istimewa. Ada yang sekedar lulus, ada yang tidak lulus. Sejatinya harta itu bukan sesuatu yang jelek. Yang jelek itu di tangan siapa harta tadi. Oleh karena itu para pemirsa, ketika ada ayat Al-Quran misalnya, harta itu adalah fitnah. Itu bukan ayat nyuruh miskin Mbak Eva. Itu nyuruh waspada. Harta ini, makanya dalam tafsir sufi, itu menarik ketika kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu kan punya tongkat nih. Tongkat itu kita juga nggak tahu tuh Nabi Musa dapat dari mana. Ya, ditanya sama malaikat Jibril, wa matil kabiyamini kaya Musa. Di tangan kananmu tuh ada apa Musa? Jawabnya santai aja, hiya asoya. Itu tongkat saya. Kata malaikat Jibril disuruh Allah nih, di surah Toha. Kata malaikat Jibril, lah tongkat itu untuk apa? Atawakkau alaiha. Saya kalau jalan jauh, capek, itu pakai tongkat. Wa ahussu biha ala ghanami. Saya kan bawa kambing nih, untuk meluruskan barisan kambing pakai tongkat. Wa liya fiha ma'aribu ukhra. Banyak sekali manfaat tongkat ini. Lupa nggak nyebut Allah. Gitu. Jadi dia butuhnya sama tongkat. Pokoknya ada tongkat nih, semua hidup saya beres nih. Tongkat terus yang disebut. Ini di dalam tafsir tasawuf yang berbeda mungkin dengan tafsir secara syariat ya, bisa jadi. Kata guru saya yang sufi ini, maka disitulah datang perintah Allah. Alqiha ya Musa. Lempar itu tongkat. Itu pertama kali tongkat itu jadi ular Mbak Eva. Dilempar. Fa'idahiyya hayyatun tas'a. Tiba-tiba berubah jadi ular yang besar. Itu membangkitkan kesadaran. Jangan-jangan sesuatu yang menempel pada diri kita, yang kita butuhkan, yang kita peluk dan yang kita pegang, sejatinya ular yang bisa memakan kita. Maka kata Allah, hudha, ambil. Musa bilang enggak. Begitu dikatakan Allah, hudha, ambil Musa. Setelah kamu ingat dengan saya, sanu'iduha, akan saya kembalikan tongkat itu, sirotahal ula, ular tadi itu kepada asli kesal kejadiannya, jadi tongkat lagi. Nah, harta gitu Mbak Eva. Kalau selalu dipuja-puja, lupa sama Allah, harta itu jadi ular. Yang mungkin akan menikam kita secara agama. Tapi kalau kita ingat bahwa harta ini adalah karunia dari Allah, titipan dari Allah, ada hisab dan pertanggungjawabannya, maka saya berpikir saya ingin bawa uang saya ke akhirat. Ada anak yatim saya sedekahkan, ada masjid saya tanam investasi di sana. Nah, ini nggak lagi jadi fitnah ini. Ini jadi fitnah tetapi untuk menaikkan derajat. Seperti orang yang mau naik ketinggian starata keilmuannya, dia harus melewati jenjang-jenjang tertentu. Nah, kalau dia kalah di situ, artinya dia belum pantas naik kelas. Ulang lagi ke SD. Supaya memperkuat dasar dan fondasinya. Baiklah Kiai. Semoga kemudian harta yang kita dapatkan ini bisa membawa kita menjadi orang yang mendapatkan keberkahan Allah dan selamat dunia akhirat ya Kiai ya. Kiai, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini, dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.